تكتبيلي حكاية تانية واللي شايفاه هعمل واوعدك انا مش هقول ازاي وليه. اي عالم اي دنيا هقبل اللي تختاريه والطريق اللي انت عايزة همشي فيه. ياللي لما تخافي واما تحضنيني بتطمني انتي وفي الاساس بتطمنيني حتى وانت ضعيفة قلبي قوتيني. كمليني في عز نقصي واحتياجي انت مملكتي وعرشي انت تاجي. Menempuh perjalanan kurang lebih selama 1 jam dari keramaian kota Pekanbaru, tibalah kami di tempat salah satu wujud kearifan lokal tangible kebanggaan masyarakat Riau, yakni Masjid Jami Air Tiris, Desa Tanjung Berulak, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Riau. Tengah hari Jumat, azan berkumandang. Sholat Jumat pun ditegakkan. Kami lantas menunggu selesainya sholat sembari beristirahat melihat arus sungai Kampar yang berada tak jauh dari bangunan masjid. Setelah sholat Jumat selesai, kami bergegas masuk ke dalam bangunan bersejarah tersebut. Kami menunaikan ibadah dan menggali lebih jauh informasi tentang masjid ini. Di sana, kami bertemu Bapak Nazaruddin, Ketua Pengurus Masjid Jami Air Tiris. Kami meminta izin beliau untuk diwawancarai. Kalau tokoh-tokoh yang berperan penting itu yang pertama adalah Datuk Gubernur Sangkal, ulama yang terkemuka di Negerian Air Tiris. Yang kedua, peran pentingnya ada di Nenek Mamak Negerian Air Tiris. Masjid ini didirikan pada tahun 1901. Dasar pendirian masjid ini, di depan ini dulu adalah pasar. Jadi pada saat itu satu-satunya akses jalan transportasi hanya menggunakan akses sungai. Makanya di depan ini pasar, karena banyaknya pengunjung pasar dan masyarakat tempatan sehingga sulit untuk melakukan sholat untuk secara berjamaah. Maka timbullah ide dari Datuk Gubernur Sangkal ini untuk mendirikan satu buah masjid dan melaporkan keinginannya kepada Nenek Mamak di Negerian Air Tiris, Nenek Mamak 12. Alhamdulillah keinginan beliau ditanggapi oleh Nenek Mamak, maka terjadilah pembangunan masjid ini dilaksanakan secara gotong royong pada tahun 1901. Kalau masjid ini dulunya memang di sininya pusat peradaban keagamaan agama Islam. Pusatnya memang di sini, kontribusinya itu adalah seluruh kegiatan sosial kemasyarakatan dulu dilaksanakan di masjid ini, termasuk itu untuk pengembangan agama Islam serta pengajian anak-anak. Kalau pengembangannya masjid ini memang kalau secara bangunan induk masjid ini mungkin tidak ada lagi pengembangan karena masjid ini sudah terdaftar di dalam cagar budaya. Untuk itu tidak boleh dilakukan penambahan bangunan. Sementara kalau ada pemugaran itu kami harus melakukan pemugaran harus sama dengan bentuk dan bahan baku yang sama. Tapi kalau keinginan kami hanya ingin mengembangkan dalam segi-segi tambahan-tambahan mungkin bagaimana cara pengunjung ataupun wisatawan religi bisa nyaman di sini. Mungkin kami akan menambah taman-taman di depan. Kalau ada bantuan-bantuan nanti kami akan kembangkan untuk taman biar pengunjung lebih nyaman berkunjung ke sini.
Setelah berbincang dengan Pak Nazarudin, kami disambut juga oleh seorang pengurus masjid lain yang mencoba menambahkan sejarah unik pembangunan masjid ini. Diketahui bahwa masjid ini dibangun tanpa menggunakan paku dan biaya sepeser pun. Semua material kayu disatukan dengan metode pasak. Setiap detail masjid punya filosofi tersendiri. Contohnya, ukiran karya Datuk Ong Kumudo Sangkal yang berada di depan mimbar serta pada 2 tonggak besar yang bertuliskan basmalah dan 2 kalimat syahadat. Kedua tonggak itu punya cerita yang mengesankan, di mana tonggak tersebut pernah hilang namun dapat kembali lagi atas izin Allah. Di sebuah etalase di sisi kanan dalam bangunan masjid, tersimpan rapi kubah pertama Masjid Jami', lemari dan rak kayu klasik yang dominan menjaga dan memelihara alat ibadah dan perabotan masjid. Budaya gotong royong, kebersamaan, toleransi, dan fungsi pembangunan yang luar biasa bak simbol kearifan lokal yang tertanam dalam bangunan bersejarah ini. Baik, kali ini saya sudah berada di dalam bangunan Masjid Jami' Air Tiris. Nah, bisa dilihat di sini masjid ini dibangun dan masih berdiri kokoh. Kenapa? Karena terdapat banyak sekali tiang penyangga dan tiang utama. Diketahui tiang utamanya itu berjumlah 40. Kenapa 40? Karena 40 itu menunjukkan bahwasanya jumlah jemaah minimum pada sholat Jumat itu ada 40 orang. Kemudian ada 24 tiang penyangga. Kenapa? Karena 24 tiang penyangga itu menunjukkan bahwasanya di sekitar Masjid Jami' Air Tiris ini terdapat 24 kenagarian. Nah, saat Masjid Jami' Air Tiris ini dibangun, setiap nagari itu menyumbangkan 1 tiang penyangga. Nah, 24 kenagarian ini bahu-membahu bergotong royong dan bekerja sama untuk membangun Masjid Jami' Air Tiris. Selanjutnya, di luar masjid ini terdapat sebuah batu alam yang berbentuk seperti kepala kerbau yang terletak di salah satu bak ini. Konon katanya batu ini dapat berpindah dari salah satu bak ke bak lainnya atau bahkan bisa berpindah ke sumur dan kembali lagi ke bak semula. Masyarakat setempat mempercayai bahwa air yang terdapat di bak ini dapat menyembuhkan berbagai penyakit sehingga air di bak ini tidak dibiarkan untuk kosong. Motif dinding Masjid Jami' Air Tiris tidak hanya berfungsi sebagai elemen dekoratif, tetapi juga memiliki makna yang mendalam. Perpaduan antara arsitektur Cina dan Melayu, serta ukiran dan material kayu mencerminkan nilai-nilai budaya, sejarah, dan kepercayaan masyarakat Melayu Kampar. Secara keseluruhan, motif dinding Masjid Jami' Air Tiris adalah representasi visual dari kekayaan budaya Melayu Kampar, perpaduan tradisi dan akulturasi, serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Masjid Jami' Air Tiris disebut juga dengan masjid yang keramat dan bertuah. Disebut keramat karena pada zaman dahulu, masjid ini disiram dengan minyak dan dibakar oleh orang Belanda. Namun, tidak ada tanda-tanda kebakaran pada masjid ini. Disebut bertuah karena posisi Masjid Jami ini berdekatan dengan Sungai Kampar, yang mana Sungai Kampar ini hampir tiap tahunnya itu terjadi banjir, tetapi
air tidak pernah masuk ke dalam kawasan masjid ini, sedangkan untuk perumahan dan lingkungan sekitar itu tenggelam oleh banjir tersebut. Masjid ini bukan hanya sekadar tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan dan pelestarian nilai-nilai luhur. Menjadi saksi bisu perjalanan sejarah masyarakat Kampar, berperan penting menjaga tradisi adat istiadat dan sumber inspirasi bagi rakyat penerus. Maka dari itu, marilah kita menjaga, melestarikan dan mewariskan kearifan lokal dengan bangga, terus menghargai budaya bangsa. Setelah meninggalkan kawasan masjid, dengan penuh rasa hormat, kami menyambangi pusara Datuk Ong Komodo Sangkal, sang pendiri Masjid Jami' Air Tiris. Dedikasinya patut diacungi jempol. Rasa terima kasih dan doa selalu menyertai beliau. Amin ya rabbal alamin.